Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Mustafa, guru fisika di Madrasah Aliyah Al Khairat Kalangkangan, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Kali ini di dalam tugas mengikuti pelatihan penyusunan lembar kegiatan peserta didik digital melalui liveworksheets.com. Tugas ini dengan judul lembar kerja peserta didik digital mata pelajaran fisika untuk materi gelombang mekanik di kelas 11 IPA semester genap. Tampilan yang pertama adalah ini, mohon maaf, ini saya mencontohkan membuka menggunakan HP. Ini karena memang anak-anak kami banyak yang memiliki HP Android tapi kurang memiliki laptop. Ini di awal, di halaman depan, ini diisi identitas siswa. Kita isi saja, misalkan langsung nama saya sendiri, Zainal. Kemudian yang berikutnya kelasnya, kelas 11 IPA 1 misalkan. Kemudian nomor absen, karena nama saya pakai Z, biasanya nomor absen di akhir-akhir 34. Di halaman kedua kita akan mendapatkan ini identitas lembar kegiatan peserta didik yang berisi nama madrasah, kelas, kemudian mata pelajaran dan materi. Selanjutnya juga berisi tentang komputer dasar dan tujuan pembelajaran. Ini juga ada petunjuk pengerjaan. Ini misalkan ditulis, bacalah tujuan pembelajaran dengan sebaik-baiknya, kemudian pahami isinya, dan ini. Kemudian setelah halaman kedua kita masuk di materi. Ini ada materi-materi yang kami siapkan untuk dipelajari oleh siswa, dibaca dengan seksama, dipahami. Kemudian setelah itu siswa diberikan soal ini dengan teknik drag and drop. Jadi kami siapkan ada bagan mind mapping. Harapannya dengan membaca di atas siswa dapat mengerjakan bagan ini. Misalkan ini dengan mendrag jawaban yang ada di bawah ini dan dimasukkan di kotak-kotak kosong yang ada di dalam bagan. Misalkan arah rambatan itu ada dua, itu gelombang transversal dan longitudinal. Jadi siswa tinggal klik. Oke. Kemudian seterusnya ini gelombang berjalan disesuaikan, ya, letakkan di sini. Kemudian juga yang terakhir ini intervensi, tentu berarti di sini. Oke, ini teknik yang pertama sudah selesai. Langkah yang berikutnya kita siapkan video pembelajaran di YouTube. Siswa tinggal mengklik untuk membuka video yang sudah disiapkan melalui link YouTube. Hai semua, welcome back to Fisik Easy. Di video kali ini aku akan menjelaskan materi fisika tentang gelombang mekanik. So, keep it on watching. Gelombang merupakan getaran yang merambat atau gangguan yang menyebarkan energi. Baik, ini saya kira sudah di skip saja, kita skip. Pengertian lain dari gelombang. Nah, setelah melihat tampilan tayangan video melalui YouTube, kemudian siswa diharapkan bisa menjawab soal-soal lebih lanjut. Ini yang pertama adalah soal dengan teknik pilihan ganda atau multiple choice. Jadi siswa memilih jawaban yang sudah kita siapkan, memilih salah satu dari beberapa option. Misalnya yang nomor 2, gelombang stasioner terjadi bila ada dua gelombang menjarah dalam arah berlawanan dengan ketentuan titik-titik-titik. Ini ada
ada punya fase yang sama, kemudian dan seterusnya. Kita pilih yang benar, misalkan A jawabannya. Kemudian yang kedua, ini ada beberapa soal. Sebuah getaran bergetar dengan frekuensi 125. Nah, setelah dihitung-hitung, itu misalkan dapat cepat rambat gelombangnya 500 meter per detik dan seterusnya. Kemudian ini misalkan ya kita klik-klik saja 12 meter. Pengerjaan soal yang berikutnya adalah dengan soal isian. Itu. Jadi siswa diharapkan cukup mengisi pada kotak yang sudah tersedia. Di sini Fauzi merasakan getaran gempa dengan frekuensi 15 Hz. Jika sumber getarannya dari pantai yang berjarak 60 km dan tiba dalam waktu 20 detik, maka panjang gelombang gempa tersebut sebesar titik-titik meter. Nah, ini cukup diklik, kemudian diisikan jawabannya. Misalkan di sini ada 200 meter. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke soal dengan teknik join with arrow atau memasangkan dengan garis. Nah, ini ada 3 gambar di sebelah kiri dan ada 3 kotak jawaban di sebelah kanan. Jadi siswa diharapkan bisa memasangkan. Ini gambar pertama, ini ada radio di balik tembok. Kemudian didengarkan oleh pendengar di balik tembok. Ini apa yang terjadi? Misalnya ini peristiwa difraksi. Maka cukup kita drag, kita tarik garis dan berikutnya. Kemudian yang berikutnya ini ada gambar yang kedua. Ini peristiwa apa? Ini dari ada 2 gelombang. Nah, ini diperoleh jawaban ini ternyata pasangannya adalah perpaduan 2 gelombang saling menguatkan. Jadi ini namanya interferensi konstruktif. Interferensi konstruktif. Kemudian yang ketiga, yang terakhir tentu adalah kotak yang masih kosong di sebelah kanan, ini pasangannya dengan sebelah kiri. Oke. Nah, ini demikian tadi adalah beberapa soal yang kami siapkan. Nah, setelah selesai, setelah dirasa cukup dan tidak ada perubahan, siswa menyelesaikan jawabannya. Klik finish. Nah, di sini ada pilihan. Yang pertama check my answer dan yang kedua email my answer to my teacher. Jadi siswa bisa melihat hasil jawabannya ataupun siswa bisa langsung mengirimkan hasil pekerjaannya kepada guru melalui emailnya. Nah, misalkan kita ingin melihat jawaban yang sudah kita isi tadi. Jadi klik cek. Oke, kita lihat di atas berapa hasil. Nah, ternyata yang mengerjakan gurunya dapat nilai 10. Nah, demikian. Bagaimana untuk mengetahui jawaban ini? Untuk mengirimkan, jadi anak-anak bisa mengcapture halaman depan ini, mengcapture halaman depan ini yang ada nilai dengan nama siswa ke media sosial yang sudah dibuat oleh guru bersama siswa yang sudah disepakati tentunya. Demikian laporan hasil penyusunan lembar kegiatan peserta didik digital dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.